Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat datang kembali di channel Anessa Molazein. Seiring berkembangnya waktu, berbagai teknik memancing mengalami perkembangan. Begitu juga dengan macam jenis peralatan memancing yang mengalami inovasi. Menyesuaikan dengan teknik memancing itu sendiri. Salah satu bagian dari alat pancing yang mengalami perkembangan adalah kail. Kail adalah salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari alat memancing. Mengenali bahan dan jenis kail juga bisa jadi pertimbangan Anda, khususnya para pemula. Sebelum memutuskan untuk mengambil kail yang cocok. Namun, sebelum Anda mendalami lebih jauh mengenai jenis dan fungsi kail, sebaiknya Anda memahami dulu bagian-bagian dari kail. Ada 7 bagian dari kail yang harus Anda ketahui. Simak penjelasan berikut ini. Pertama, eye. Eye adalah bagian dari atas kail, untuk mengikat dan mengkaitkan kail, dengan senar pancing. Biasanya yang sering dijumpai berbentuk lubang agar ikatan lebih kuat dan aman. Namun ada juga yang tidak berlubang yang berbentuk datar dengan sedikit pembatas di ujungnya. Bentuk eye pun terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Loop 2. Ring 3. Taper 4. Needle 5. No eye atau datar. 2. Seng. Bagian ini dimulai dari eye, sampai titik bengkokan awal. Untuk ukurannya tergantung, bisa pendek, sedang, dan panjang. Untuk ukurannya biasanya menyesuaikan kegunaannya. Contoh ukuran panjang, banyak digunakan untuk mancing dengan teknik ngoncer. 3. Barb. Bagian ini berbentuk seperti cantolan kecil, berfungsi sebagai pengait ikan, agar tidak lepas pada saat kail telah tertancap di mulut ikan. Semakin besar ukuran barb, semakin susah pula ikan untuk lepas dari kail. Namun ada juga yang tidak menggunakan barb. Contohnya bagi komunitas catch and release, mata kail yang digunakan tanpa ada barb. Tujuannya agar ikan bisa dilepas dengan cepat. 4. Poin. Bagian ini sangat penting, berfungsi bagaikan pisau tajam, untuk menusuk mulut ikan. Saat ini banyak model dan bentuk dari bagian ini. Biasanya semua jenis kail pancing pada bagian ini dibuat setajam mungkin. Poin memiliki berbagai bentuk, antara lain. 1. Needle 2. Spear 3. Roll-in 4. Hollow 5. Knife edge 5. Gap. Gap merupakan jarak antara bagian poin dengan bodi utama. Biasanya makin panjang bodi utama, makin lebar pula jaraknya, sehingga kail jadi lebih besar. Pada teknik-teknik tertentu, gap dibuat lebih lebar. Contohnya jika menggunakan umpan dengan ketebalan yang lumayan, dalam memancing dengan menggunakan teknik trolling. 6. Trout. Ini adalah bagian di mana kedalaman ikan, dalam memakan umpan dapat diketahui. Dalam atau dangkalnya trout pada kail, biasanya tergantung penggunaan dan cara makan ikan. 7. Bend. Merupakan bagian kail, yang menjadi penghubung ke bagian poin. Biasanya bagian ini, akan mengikuti bentuk pola dari rancangan kail itu sendiri. Umumnya bengkok mengikuti pola dari rancangan kail.
Jika bahan pembuatan kail tidak memiliki kualitas yang baik, maka bagian ini sering berubah pola dari bentuk awalnya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di video berikutnya. Amin. Wassalam.